إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, takwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah merupakan satu-satunya cara kita akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, di alam barzakh sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tiket yang bisa menghantarkan kita menuju kebahagiaan kecuali dengan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian wahai manusia dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan terutama untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kesempatan di hari yang mulia ini dapat menambah ilmu dan keimanan kita dan dapat menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang semakin baik keislaman dan keimanannya. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19, 20, 21, 22 dan 23 merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang amal-amal calon penghuni syurga. Amal-amal yang disebut di dalam Al-Quran sebagai amal-amal yang membawa kepada syurga Al-Adn, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, perlu kita ingat kembali tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari nafkah. Itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari uang, mencari nafkah, menghidupi diri kita dan keluarga kita merupakan sarana. Dia hanya wasilah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini hanya satu kali kesempatan hidup kita, dan Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan
bahawa kehidupan dunia ini sekali lagi untuk mengabdi kepada Allah. Karena makna lain ibadah adalah mengabdi. Mengabdi dengan penuh rasa cinta, dengan ketaatan, dengan rasa takut, dan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka-mereka yang memahami tujuan hidup dan kemudian menjalankan serta berjalan di atas jalan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan sungguh akan menyesal, dan sungguh akan menangis, dan sungguh akan menderita mereka-mereka yang dalam kehidupannya menyimpang dari tujuan kehidupan yang sebenarnya, menyimpang dari jalur ketaatan, menyimpang dari jalur ibadah. Ini akan menyebabkan penderitaan yang tidak berujung. Ma'asyiral muslimin, ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, sekali lagi itu tujuan kita hidup. Dan tanamkan tujuan ini kepada keluarga kita. Sampaikan kepada mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan hidup. Apapun profesi kita, gelar kita, sekolah kita, pendidikan kita, jika tidak membawa kita menuju atau tidak membawa kita untuk menjadi hamba Allah, maka tinggalkan. Apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, jika tidak mendorong kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, maka tinggalkan aktivitas tersebut, karena kita sudah melenceng dari jalur, dari tujuan hidup yang sebenarnya. Ini tujuan ma'asyiral muslimin yang terkadang kita abaikan atau kita lupakan. Seringkali kita berbicara kepada putra-putri kita, anak-anak kita, seringkali kita hanya menyampaikan persoalan-persoalan duniawi saja. Seringkali kita mendorong mereka untuk sekolah, untuk belajar. Tujuannya apa? Agar kamu kaya, agar kamu menjadi orang hebat, agar terus yang menjadi patokannya, yang menjadi tujuannya hanyalah dunia dan dunia. Sehingga tidak mengherankan jika pendidikan kita melahirkan manusia-manusia pintar tapi tamak, manusia-manusia cerdas tapi merusak, manusia-manusia yang memahami tapi mereka justru melakukan kerusakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terputus dari akhirat. Kenapa? Salah satunya karena orang-orang tua yang terkadang lupa mengingatkan tentang tujuan hidup kepada anak-anaknya. Tujuan hidup kita sekali lagi bukan menghamba kepada manusia, bukan mengabdi kepada manusia, tapi kepada Tuhannya manusia, kepada yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang hamba-hamba yang layak disebut sebagai hamba Allah, hamba-hamba yang layak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudhuna al-mitsaq." Mereka adalah orang-orang yang menepati janji-janji mereka kepada Allah. Mereka tidak merusak janji-janji tersebut. Apa janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ikrarkan setiap kali kita menghadap kepada Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah. Itulah janji kita, itulah ikrar kita. Apakah ikrar ini, ma'asyiral muslimin, mempengaruhi kehidupan kita setelah kita keluar dari masjid? Apakah benar ketundukan hati hanya kepada Allah, ataukah ketundukan hati kepada harta, kepada tuan, kepada tokoh, kepada bos, ataukah hati kita tunduk kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang ahli syurga itu mereka terus menjaga, mereka ingat dan terus menjaga bahwa saya sudah berjanji kepada Allah, tidak ada Tuhan yang saya sembah, yang saya patuhi, dan yang kehidupan saya gunakan untuk mengabdi kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah calon penghuni surga. Mereka menepati janji-janji mereka kepada Allah, dan mereka tidak pernah memutuskan dan meninggalkan janji tersebut. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah sambung, apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka menyambung hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Hubungan apa yang Allah perintahkan untuk kita sambung, ma'asyiral muslimin? Hubungan antara kita dengan Allah, hubungan antara kita dengan manusia, hubungan antara anak kepada orang tuanya, hubungan antara anak dengan saudaranya. Itulah hubungan-hubungan yang wajib kita jaga jika kita ingin dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan dua hubungan. Hubungan kepada Allah, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaat atau belum memberikan jaminan keamanan kita di akhirat kalau kita menyambung hubungan dengan Allah. Salat kita baik, kita menjaga tauhid kita, tidak menyekutukan Allah, tapi rusak hubungan dengan orang tua, bersikap kasar kepada orang tua, bersikap angkuh arogan di hadapan orang tua, tidak ada manfaatnya sujud dan rukuk kita di hadapan Allah. Karena Allah tidak akan meridai siapapun anak yang tidak mendapatkan ridha dari orang tuanya. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Demikian pula ma'asyiral muslimin, hubungan yang perlu kita jaga, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan saudara, hubungan dengan kakak, hubungan dengan adik. Itu termasuk kerabat yang wajib kita jaga kalau kita ingin mendapatkan syurga Allah. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati', la yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya sendiri. Betapa banyak hari ini kita melihat seorang anak mutus hubungan dengan orang tuanya, na'udzubillah. Ada seorang anak atau seseorang memutus hubungan dengan kakaknya, dengan adiknya, terkadang karena masalah-masalah sepele. Demi Allah, itu bukan satu hal yang biasa, tapi itu akan menjadi penghalang-penghalang kita, dan yang menjadi penyebab penderitaan kita di akhirat kelak. Hubungan dengan manusia jangan dipermainkan, ma'asyiral muslimin, termasuk dengan kerabat dan keluarga kita. Demikian pula hubungan-hubungan yang lain, maka hendaknya kita jaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang ahli syurga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah dan takut terhadap hari perhitungan atau buruknya perhitungan. Hati mereka dikondisikan untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ditakuti. Ketakutannya betul-betul dia arahkan kepada Allah. Yang paling dia takuti adalah murkanya Allah. Yang paling dia takuti adalah kemarahannya Allah. Adapun murkanya manusia, kemarahan manusia, jika tidak mengundang murkanya Allah, maka tidak menjadi masalah buat dia, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, yang lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang orang-orang yang akan memasuki syurga Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah,
sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwa semua perintah Allah bukan untuk Allah kemaslahatannya, tapi untuk dirinya. Mereka menyadari bahwa ujian-ujian Allah bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk menaikkan derajatnya dan memberikan pahala yang akan membuat dia tersenyum selama-lamanya. Dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bisa mendorong kesabaran kita. Apapun yang terjadi, di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Itulah ciri hamba Allah yang senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, dan itulah cara kita bisa sabar. Orang-orang yang sabar, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang yang menang. Kemenangan yang tidak akan diraih kecuali dengan kesabaran. Dalam hukum duniawi seperti itu, sunnatullah di atas muka bumi seperti itu, hanya orang sabar yang bisa bertahan dan menang. Demikian pula hanya orang yang sabar dan bertahan yang akan meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dunia ini adalah tempat kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu senjata yang harus kita miliki dan terus kita perkuat dalam diri kita, as-sabru, kesabaran. Sabar dalam kondisi apapun dan senantiasa beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ahlu syurga adalah mereka-mereka yang menegakkan salat dan menginfakkan harta mereka, sebagian dari Allah yang Allah rizkikan kepada mereka. Salat 5 waktu, ma'asyiral muslimin. Sekali lagi, apapun profesi kita, jangan pernah melalaikan salat. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang tidak salat. Yakin Pak? Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang tidak salat. Aqamus salah. Dan itu bagian dari rukun Islam. Anda bekerja sebagai apapun, ingat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah ketika Allah memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu panggilan Allah, Pak. Panggilan Allah tujuannya untuk kebaikan diri kita, bukan untuk Allah. Karena bagi Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Kalau seluruh makhluknya kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk kita, ma'asyiral muslimin. Salat, perhatikan salat, ma'asyiral muslimin. Apalagi Anda yang punya anak, perhatikan salat di dalam rumah tangga. Jangan bangga anak kita doktor, profesor, ahli apa, tapi ternyata ketika ada panggilan salat mereka tidak merespon. Menangislah. Menangislah. Karena apa manfaatnya? Gelar-gelar yang tinggi, kekayaan, mobil yang hebat, tapi tidak satu perintah Allah tidak direspon. Apa yang mau dibanggakan? Dunia akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah salat kita. Demikian pula Allah katakan calon penghuni surga, mereka orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terang-terangan untuk mengajak orang berbuat kebaikan, terang-terangan bukan untuk pamer, bukan untuk sum'ah, tapi alaniyah agar orang lain mengikuti jejaknya. Dan salah satu infak yang sangat-sangat bermanfaat buat diri kita adalah memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid itu baitullah, rumahnya Allah, ma'asyiral muslimin. Dan Allah tidak akan merugikan orang-orang yang ikut terlibat menjaga rumah Allah dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang akan diberikan surga oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang tetap menjaga perilaku baiknya sekalipun diperlakukan dengan buruk. Ini berat sekali, ma'asyiral muslimin. Dia mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Bagi mereka, kata Allah, lahum uqbaddar, tempat tinggal yang sangat baik, yaitu jannatu adnin yadkhulunaha, syurga Aden yang akan mereka masuki. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dan Allah masukkan mereka ke dalam syurga, termasuk ayah-ayah mereka yang saleh, istri mereka dan anak-anak mereka dipertemukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan malaikat menyambut mereka di pintu-pintu syurga mengucapkan salam, dan malaikat mengatakan inilah keselamatan, inilah hadiah dari Allah bima sabartum, dikarenakan kalian sabar di dunia, sabar untuk beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan sabar dalam menjaga hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan manusia, sabar dalam melaksanakan salat, sabar dalam berinfak, dan sabar dengan gangguan-gangguan manusia, bahkan dengan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mengganggunya. Itulah balasan yang paling indah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketika manusia masuk syurga, ma'asyiral muslimin, maka semua penderitaan tidak akan teringat, semua penderitaan akan hilang. Berbeda mereka-mereka yang dihalang-halangi dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar pengingat buat saya dan untuk antum sekalian. Mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.